Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai hari yang kelima di bulan suci Ramadan. Rahmat itu ada nggak jauh dari kita. Bulan penuh rahmat, hadirin wal hadirat. Itulah Ramadan yang kita jalani ini. Alhamdulillah sudah hari yang kelima. Rahmat Allah yang senantiasa dicari, senantiasa dinanti. Karena rahmat adalah karunia Allah. Karunia Allah yang seperti apa? Yang hanya diberikan kepada siapa yang Allah mau, yang Allah kepingin, yang Allah kehendaki. Dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu kakak sahabat pelajar SMP, SMA, Sanawiyah Aliyah, SMK mahasiswa. Dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, kita merasakan berbagai kenikmatan dalam hidup ini. Dengan rahmat itu kita berkasih sayang kepada keluarga, berkasih sayang kepada masyarakat dan umat manusia semua. Bahkan dengan rahmatnya kita akan masuk ke dalam jannahnya, surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang terjemah bebasnya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan diselamatkan oleh Allah, tidak diselamatkan amal perbuatannya. Tidak ada seorang di antara kalian yang akan diselamatkan oleh amal perbuatannya. Lalu mereka bertanya, engkau pun tidak, wahai Rasul? Rasul menjawab, aku juga tidak. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepadaku. Ada di Sahih Bukhari nomor 6463 dan Sahih Muslim di 2816. Dari Jabir radhiyallahu anhu, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, la yadkhulu ahadam minkum al-hadis, amal soleh kalian tidaklah memasukkan kalian ke dalam surga dan tidak pula menjauhkan dari api neraka, tidak pula aku, kata Rasul, kecuali dengan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Namun bukan berarti kita tidak perlu beramal, karena rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang beramal soleh dan berbuat baik. Wa nudu a'udzubillahi samil alim, Allah berfirman dalam Quran surah 7 surah Al-A'raf ayat 43, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan diserukan kepada mereka, wa nudu antilkumul jannata, itulah jannatu. Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha, itulah surga yang diwariskan kepada engkau disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Sampai Allah bilang di Quran masih di surah 7 Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik bumi itu. Berdoalah kepada Allah, kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Karena itu Allah berfirman juga di Quran surah 16 An-Nahl ayat 32, yang terjemah bebasnya, orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah kalian ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Dengan beramal, Bapak Ibu kakak sahabat pelajar SMP, SMA, Sanawiyah Aliyah, SMK mahasiswa, dengan beramal dan berbuat ihsan, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Sampai Nabi bilang, orang-orang penyayang pasti disayangi Allah, maka sayangilah setiap penduduk bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh penghuni langit. Jika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, khususnya pada bulan Ramadan, hendaklah kita menebar rahmat Allah yang ada pada kita kepada makhluk yang ada di muka bumi. Ketika kita memberi makan kepada tetangga, umpamanya tetangga yang kekurangan dan membantu orang miskin, pada hakikatnya kita sedang meraih rahmat Allah. Rahmat Allah ada di balik pintu rumah tetangga kita yang kekurangan. Rahmat Allah ada pada anak yatim dan miskin yang membutuhkan biaya pendidikan. Rahmat Allah terdapat pada orang-orang yang sedang mendapat kesulitan. Bahkan rahmat Allah setiap hari ada di dekat kita. Ketika seorang suami atau istri membangunkan pasangannya untuk sholat, maka ia akan mendapatkan rahmat Allah. Rasul bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail
Semoga Allah memberi rahmat seorang laki-laki, seorang suami yang bangun malam kemudian sholat, atau sebaliknya, lalu membangunkan istrinya, atau sebaliknya, kemudian sholat. Jika istrinya enggan, malas, ia memercikan air di wajahnya, atau sebaliknya. Dan semoga Allah memberi rahmat seorang perempuan, seorang laki-laki yang bangun malam kemudian sholat, lalu membangunkan suaminya kemudian sholat. Jika suaminya enggan, ia memercikan air di wajahnya. Menurut Rasulullah SAW, pertolongan Allah sebagai salah satu bentuk rahmatnya terdapat pada orang-orang yang sedang ditimpa kesulitan dan kesusahan. Sebagaimana sabda Rasul, dan Allah akan senantiasa menolong hamba sepanjang hamba tersebut menolong saudaranya. Siapa yang membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan di hari kiamat. Meraih rahmat Allah pada bulan Ramadan tentu tidak hanya dengan berpuasa dan berdoa, menengadahkan tangan ke langit sambil menangis, tapi yang lebih penting dari semua itu adalah apa? Adalah kepedulian kita terhadap sesama. Berdoa dan berzikir sambil menangis tidak akan mendatangkan rahmat Allah jika berbarengan dengan itu kita membiarkan orang di sekitar kita, tetangga kita, teman kita kesusahan. Ada beberapa cara agar Allah itu bisa diraih, agar rahmat Allah itu bisa kita dapat. Pertama, berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah dengan menyempurnakan ibadah kepadanya dan merasakan diperhatikan, diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quran Surah 7 ayat 26. Juga kedua, bertakwa kepadanya dan mentaati dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Quran Surah 7 ayat 156-157. Juga yang ketiga, kasih sayang kepada makhluknya, baik manusia, binatang maupun tumbuhan. Yang keempat, caranya adalah beriman, berhijrah dan berjihad. Quran Surah 2 ayat 218. Juga yang kelima, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menaati Rasulullah SAW. Quran Surah 24 An-Nur ayat 56. Keenam, rahmat Allah datang kepada kita. Kapan? Berdoa kepada Allah tatkala untuk mendapatkannya dengan bertawassul dengan nama-namanya yang Maha Pengasih Ar-Rahman, lagi Maha Penyayang Ar-Rahim. Allah berfirman dalam Quran Surah 18 Al-Kahfi ayat 10, wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketujuh, membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Quran Surah 6 ayat 155. Yang kedelapan, mentaati Allah dan Rasulnya. Quran Surah 6 ayat 132. Kesembilan, mendengar dan memperhatikan dengan tenang ketika dibacakan Al-Quran. Quran Surah 7 ayat 204. Dan yang terakhir ke-10, memperbanyak istighfar, memohon ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, hendaklah kalian meminta ampun kepada Allah agar kalian mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah 27 An-Naml ayat 26. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.